Bayangkan kamu seorang TKI perempuan dari Jawa Timur, menginjakan kaki di Turki demi harapan baru, demi keluarga yang menunggu kiriman uang tiap bulan. Tapi apa jadinya kalau kamu tiba-tiba harus memilih antara membayar hutang atau dinikahkan dengan majikanmu? Seorang janda kaya, pemilik butik, penuh misteri dan kuasa. Pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena utang. Dan itu baru awal kisahnya. Karena setelah akad nikah, satu demi satu rahasia gelap sang majikan mulai terbuka. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namanya Larasati, 29 tahun, warga asal Jember, Jawa Timur. Sejak ayahnya wafat karena stroke dan ibunya jatuh sakit, Laras rela berhenti dari pekerjaannya sebagai kasir minimarket dan menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, ke luar negeri. Lewat agen pejitki semi-ilegal di Surabaya, ia direkrut cepat. Tidak banyak waktu untuk berpikir panjang. Ia butuh uang. Cepat. Laras berangkat ke Turki tanpa tahu bahasa, tanpa bekal cukup, hanya dengan kontrak kerja sebagai pembantu rumah tangga untuk seorang janda bernama Alef Demirci, pemilik butik eksklusif di Istanbul. Usianya 44 tahun, kaya raya, tapi belum menikah lagi setelah suaminya tewas dalam kecelakaan mobil misterius. Hari pertama Laras di rumah Alef seperti surga. Rumah megah, kamar pribadi, makanan lezat. Tapi sejak malam kedua, keanehan dimulai. Ponselnya diambil. Ia dilarang keluar rumah tanpa izin, dan ada satu ruangan di lantai 3 yang selalu dikunci rapat. Malam itu Laras mendengar Alef berbicara keras di telepon dalam bahasa Turki. Ia hanya menangkap satu kata yang ia pahami, bor, hutang. Keesokan harinya, Alef memanggil Laras ke ruang makan. Dengan tatapan tajam dan segelas anggur di tangan, ia berkata, "Aku tahu kamu punya hutang besar ke agensimu di Indonesia. Mereka bilang kamu belum lunas, kan? Gampang. Aku bisa lunasi semua dengan satu syarat. Kamu nikahi aku." Laras terdiam. Detak jantungnya menggema di telinganya. Ia pikir ini lelucon. Tapi Alef hanya tersenyum dingin. "Kalau kamu tolak, kamu akan dikirim kembali ke Indonesia. Tapi bukan lewat bandara. Lewat laut. Lewat orang-orang yang bisa membuatmu menghilang tanpa jejak." Laras bingung. Antara hutang, ancaman, dan tekanan yang makin kuat, ia hanya bisa bertanya, "Kenapa saya?" Alef menjawab, "Karena kamu lugu. Karena kamu mudah dikendalikan. Dan karena aku butuh kamu untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan." Laras tidak tidur semalaman. Di matanya yang sembab, hanya ada bayang-bayang ibunya yang terbaring sakit dan adik kecilnya yang masih sekolah. Kalau ia pulang sekarang, tanpa uang, tanpa kabar, mereka akan lebih sengsara. Tapi, menikah dengan majikannya, seorang janda kaya yang bahkan belum dikenalnya selama seminggu, pagi harinya, Alef sudah menyiapkan segala hal. Dokumen palsu, cincin pernikahan, bahkan gaun pengantin sederhana berwarna krem. Tak ada tamu. Tak ada saksi selain seorang pria tua berjubah hitam yang mengaku sebagai petugas catatan sipil lokal. Laras duduk di sofa ruang tamu, jantungnya berdebar keras. Alef berdiri tenang, seolah sedang menandatangani kontrak bisnis biasa. "Kalau kamu tanda tangan, semua hutangmu lunas. Keluargamu akan kukirimi uang rutin tiap bulan. Tapi mulai sekarang, kamu milikku." Begitu kata Alef, dingin namun jelas. Dengan tangan gemetar, Laras akhirnya menandatangani kertas itu. Pernikahan berlangsung diam-diam. Tak ada ucapan selamat. Tak ada pelukan. Hari-hari setelah pernikahan itu aneh. Laras tetap bekerja seperti pembantu biasa, membersihkan rumah, memasak, mencuci. Tapi ada perbedaan. Setiap malam Alef meminta Laras tidur di kamarnya. Tidak untuk apa-apa, hanya tidur. Kadang mereka berbicara sebentar. Kadang Alef hanya menatap ke langit-langit sambil memutar segelas anggur. "Suamiku dulu juga pembantu," kata Alef suatu malam. "Tapi dia mengkhianatiku. Dia mencuri. Dia mencoba kabur. Dan dia akhirnya mati." Laras diam membatu. Beberapa minggu kemudian, Laras mulai menyadari sesuatu.
Rumah itu dipenuhi kamera kecil tersembunyi. Di pojok-pojok plafon, di belakang rak buku, bahkan di dapur. Ia merasa diawasi setiap saat. Lalu pada malam ke-25, saat Alef sedang tertidur, Laras nekat menaiki tangga menuju lantai 3, lantai yang selalu dikunci. Anehnya, malam itu pintunya tidak dikunci. Dengan perlahan ia mendorong daun pintu dan menemukan sebuah ruangan kosong, kecuali satu hal. Papan besar berisi foto-foto TKI perempuan, termasuk wajahnya sendiri. Di bawah fotonya, tertulis dengan tinta merah. Pengganti terakhir. Jangan gagal. Laras mundur. Napasnya tercekat. Ia baru sadar, ia bukan istri. Ia bukan pembantu. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Laras menutup pintu lantai 3 dengan cepat. Jantungnya masih berdebar tak karuan. Foto-foto para TKI itu masih tergambar jelas di benaknya. Beberapa wajah tampak familiar. Ia yakin pernah melihat satu di antaranya di ruang tunggu agensi Pejitki sebelum berangkat ke Turki. Namun satu hal membuat darahnya membeku. Semua foto selain fotonya sendiri sudah dicoret silang dengan tinta merah. Semuanya. Hanya namanya yang masih utuh. Dengan catatan, pengganti terakhir, di bawahnya. Keesokan harinya, Laras bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia masak seperti biasa, bersih-bersih seperti biasa, tapi kepalanya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Alef? Dan apa yang terjadi pada para TKI sebelum dirinya? Malam itu, Alef tampak lebih lembut dari biasanya. Ia membelikan Laras gaun baru, memakaikannya kalung zamrud, lalu mengajaknya makan malam dengan lilin di taman belakang rumah. Udara Istanbul dingin, tapi suasananya justru terasa menyesakan. Laras, kata Alef sambil mengaduk sup, aku tak pernah merasa tenang seperti ini sejak kejadian itu. Kejadian apa? Tanya Laras hati-hati. Alef menatap langit, lalu menjawab, pembunuhan pertama. Hening. Laras tak berani menatapnya. Dulu aku cuma wanita lemah yang diselingkuhi suami. Aku tak punya kendali. Tapi setelah dia mati, aku belajar satu hal. Kuasa itu bisa dibeli, dan kepercayaan bisa dipaksakan. Laras menggenggam sendoknya erat. Ia sadar ia sedang duduk dengan seseorang yang lebih berbahaya dari yang ia duga. Beberapa hari kemudian, Laras memberanikan diri berbicara dengan orang tua yang sering datang ke rumah. Pria tua berjubah yang hadir saat pernikahannya. Apa kamu tahu kemana perginya perempuan-perempuan sebelum saya? Bisiknya. Pria itu menatapnya tajam. Sudah cukup satu yang mencoba tahu. Dia ditemukan di laut 2 minggu kemudian. Dengan tangan terikat. Laras nyaris muntah. Malam harinya, saat sedang mencuci piring, ia menemukan secari kertas di bawah tempat sabun. Seseorang, entah siapa, menyelinapkan pesan. Kalau kamu ingin keluar hidup-hidup, jangan tunggu lebih lama. Dia akan mulai ritual sebelum bulan baru berikutnya. Laras kembali ke kamarnya dengan napas tak beraturan. Apa maksudnya ritual? Ia ingat sesuatu yang aneh. Sejak hari pertama di rumah Alef, selalu ada bau dupa samar setiap malam Jumat. Dan setiap malam itu, Alef menghilang selama 2 jam. Lalu kembali dengan tatapan kosong dan bibir merah seperti habis berbicara dalam bahasa yang bukan Turki. Bahkan bukan bahasa manusia biasa. Apa ini bukan cuma pernikahan palsu? Apa Laras sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih mengerikan? Hari-hari menjelang bulan baru semakin menegangkan. Laras mulai menghitung mundur waktu. Menurut kalender Turki yang tergantung di dapur, hanya 5 hari lagi menuju malam bulan baru. Malam yang disebut-sebut dalam pesan misterius sebagai saat dimulainya ritual. Sejak menemukan pesan itu, Laras tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia mulai memperhatikan pola-pola aneh dalam keseharian Alef. Misalnya, Alef selalu keluar jam 3 dini hari setiap malam Jumat dan pulang sebelum subuh. Dan setiap kembali, ia membawa sekantong kecil pasir hitam dan beberapa kertas kuning gosong. Namun rahasia terbesar belum terbuka. Hingga suatu siang, saat Alef pergi ke butik, dan Laras diberikan kunci cadangan untuk membersihkan ruang bawah. Alef menyebutnya gudang biasa. Tapi saat Laras membuka pintu ruang itu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Tangga sempit berliku menurun tajam menyambutnya. Diikuti bau busuk seperti bangkai lama dan dupa terbakar. Di bawah sana bukan gudang biasa. Di dasar tangga, Laras menemukan ruangan berbatu seperti gua. Dindingnya dipenuhi simbol kuno,
tulisan Arab bercampur Latin, dan lukisan perempuan tanpa wajah. Tapi yang paling mengejutkan adalah deretan gaun TKI yang tergantung di rak, masing-masing dengan nama tertulis di atasnya. Siti, Rina, Marlina, Andini. Semua nama tidak pernah kembali. Di pojok ruangan, ia juga menemukan cermin besar bertutup kain merah, dan saat disentuh, cermin itu berdengung pelan seolah hidup. Di samping cermin, sebuah kitab tebal berbahasa Turki kuno terbuka, memperlihatkan gambar ilustrasi seseorang yang dibakar dengan lilin menyala di sekelilingnya. Tiba-tiba Laras mendengar suara langkah dari atas. Panik, ia mematikan senter dan bersembunyi di balik rak. Langkah itu semakin mendekat, lalu berhenti. Seseorang membuka pintu dan menuruni tangga. Bukan Alef. Itu Gulsum, pegawai butik Alef yang biasanya pendiam. Ia membawa baki berisi darah ayam dan lilin hitam. Gulsum berbisik sendiri saat meletakkan barang-barang itu, lalu berkata dengan pelan, "Yang terakhir harus sempurna." Alef bilang, "Kalau yang ini gagal, semuanya berakhir." Setelah Gulsum pergi, Laras kembali ke atas dengan langkah pelan. Tapi sebelum keluar dari ruang bawah tanah itu, ia melihat satu hal terakhir yang membuatnya hampir jatuh pingsan. Di pojok gua, ada sebuah keranda kecil, dengan nama Laras terpahat di tutupnya. Malam itu Laras duduk sendirian di kamarnya. Ia akhirnya sadar. Ia bukan sedang menikah. Ia sedang dikorbankan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa, tapi bagaimana caranya kabur sebelum bulan baru datang. Dan, siapa sebenarnya Alef? Laras tak bisa diam. Malam itu, ia nekat masuk ke perpustakaan mini milik Alef. Di salah satu rak tertutup kaca, ia menemukan album-album tua, buku catatan pribadi, dan dokumen-dokumen bisnis lama. Ia mulai membalik halaman satu persatu, berharap menemukan celah informasi tentang siapa sebenarnya wanita yang kini jadi istrinya. Beberapa dokumen tampak biasa, legalitas butik, surat kepemilikan rumah. Tapi di antara semua itu, Laras menemukan salinan akta kelahiran dan sertifikat kematian. Nama di situ tertulis jelas, Alef Demirci. Lahir, 1977. Wafat, 2001. Penyebab kematian, kebakaran hebat di rumah orang tua. Mata Laras membelalak. Ini bukan kesalahan ketik. Ada materai resmi, tanda tangan petugas, bahkan catatan koran lokal yang mengabarkan kematian tragis Alef Demirci, terbakar bersama orang tuanya, jenazah tidak ditemukan, hanya abu. Jadi, siapa yang tinggal bersamanya sekarang? Dengan tangan gemetar, Laras membuka catatan harian yang ada di rak bawah. Halaman pertamanya sudah lapuk, tapi beberapa bagian masih terbaca. Hari ini aku terlahir kembali. Mereka pikir aku mati, tapi aku hidup. Dan kini, mereka semua akan jadi jalan bagi keabadianku. Satu demi satu. Laras tak percaya. Alef bukan hanya seorang janda kaya, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama tidak manusia. Keesokan paginya, Laras mencoba menanyakan hal ini secara halus. Saat sarapan, ia menyebut-sebut nama Demirci yang katanya sempat muncul di artikel berita tua. Reaksi Alef langsung berubah. Dari tenang jadi tajam. "Kau membaca apa yang tak seharusnya kau baca, Laras," ucap Alef dingin. "Aku cuma penasaran," kata Laras gugup. "Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya menikah." Alef tersenyum samar. "Yang kamu nikahi adalah seseorang yang sudah mati sekali dan akan terus hidup dengan tubuh-tubuh baru." Laras menegang. "Aku memilih kamu bukan karena kamu cantik, Laras, tapi karena kamu bersih. Tidak banyak trauma, tidak banyak dosa. Tubuhmu sempurna untuk ritual penerusan." "Penerusan? Apa?" bisik Laras, nyaris tak bersuara. Alef berdiri, mendekatinya, lalu membisikkan kalimat yang membuat Laras kehilangan warna wajah. "Tubuhmu akan menjadi wadah baruku, dan aku akan hidup dalam dirimu selama 50 tahun ke depan." Malam harinya, Laras mencoba kabur. Ia mengemasi sedikit pakaian, menyelinap keluar melalui dapur belakang. Tapi saat ia membuka pagar rumah, Alef sudah berdiri di sana, dengan tatapan kosong dan mata yang mulai memerah seperti bara api. "Kamu pikir kamu bisa lari dari takdirmu?"
Dengan satu sentuhan tangan Alef, tubuh Laras terasa lumpuh. Dunia berputar. Udara jadi berat. Ia jatuh, dan semuanya gelap. Saat sadar, ia sudah diikat di kursi, di ruang bawah tanah. Di hadapannya, cermin besar telah dibuka. Dan Alef mulai membaca mantra. Laras duduk terpaku, tubuhnya terikat kencang di kursi batu dengan tali merah yang berbau dupa dan kemenyan. Di sekelilingnya, 7 lilin hitam menyala, membentuk lingkaran sempurna. Cermin besar yang tadi tertutup kain kini terbuka. Permukaannya tak memantulkan bayangan, melainkan seperti air hitam beriak, seperti gerbang ke sesuatu yang lebih dalam. Alef berdiri di depannya dengan jubah merah darah dan mata yang bersinar keperakan. Di tangannya, ia memegang kitab ritual beraksara kuno yang pernah Laras lihat di ruang bawah. "Kau tahu, Laras," ucap Alef dengan suara bergema, "proses ini tidak menyakitkan kecuali kau melawan." Laras hanya bisa menatap, tubuhnya lumpuh. Tapi dalam hatinya, ia berdoa. Ia ingin hidup. Ia belum selesai. Ia ingin pulang. Ia belum menyerah. Saat Alef mulai melafalkan mantra penyatuan jiwa, cermin mulai bersinar terang. Asap tipis mengepul. Udara menjadi dingin, dan suara seperti bisikan ratusan orang terdengar dari dinding ruangan. "Kalbi fi kalbi, ruhku dalam tubuhmu." Tiba-tiba, semua lilin padam bersamaan. Suara cermin berhenti. Asap menghilang. Mantra terputus. Alef mendongak. "Siapa?" Dari sudut ruangan yang gelap, seseorang muncul. Sosok berjubah hitam, Gulsum, pegawai butik Alef yang selama ini tampak setia. Tapi kali ini matanya tak tunduk. Wajahnya penuh tekad. "Cukup, Alef. Sudah cukup banyak yang kamu korbankan. Laras bukan milikmu. Aku tidak akan biarkan kau hidup abadi dengan terus membunuh mereka." Alef menyeringai. "Kau pikir kau bisa menghentikanku?" Gulsum mengangkat liontin kecil dari balik lehernya, bentuknya segitiga dengan ukiran kuno. Ia lemparkan liontin itu ke arah cermin. Seketika, cermin itu retak dan meledak seperti kaca yang dihantam petir. Cahaya merah menyembur keluar, lalu hilang. Alef menjerit, tubuhnya tersentak. Darah mengucur dari matanya. Ia jatuh ke tanah, menggeliat seperti terbakar dari dalam. Seketika ikatan di tubuh Laras lepas dengan sendirinya. Napasnya memburu. Ia merangkak ke arah Gulsum. "Siapa kamu?" tanya Laras. Gulsum hanya berkata lirih, "Aku dulu juga korban. Tapi aku selamat. Dan sejak saat itu, aku pura-pura menjadi pengikut Alef, hanya untuk menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah kamu." Mereka berdua berlari keluar dari ruang bawah tanah, sebelum atapnya mulai runtuh pelan. Rumah itu mulai gemetar seperti akan roboh. Saat mereka berhasil keluar ke halaman belakang, Laras menoleh. Dari jendela kamar atas, bayangan Alef masih terlihat berdiri, terbakar, namun tertawa. Laras tak tahu apakah Alef benar-benar musnah, atau hanya kalah sementara. Tapi ia tahu satu hal. Malam itu ia lolos dari kematian. Namun ini belum selesai. Karena keesokan harinya, saat ia dibawa ke kantor kedutaan untuk proses pemulangan, ada satu berkas di atas meja petugas yang membuatnya membeku. Permintaan visa baru. Nama pemohon, Alef Demirci. Tujuan, Indonesia. Jakarta, 3 minggu kemudian. Laras kembali ke tanah air dengan luka yang tak terlihat di permukaan, tapi menganga dalam batin. Ia menolak semua tawaran wawancara dari pihak media atau LSM. Baginya, kisah ini terlalu gila untuk dipercaya, kecuali dialami sendiri. Namun hidupnya belum kembali normal. Bayangan Alef selalu menghantuinya. Dan sejak melihat berkas visa itu di kantor kedutaan, ia tahu satu hal, Alef belum selesai. Laras pindah ke Surabaya, tinggal sementara di rumah saudaranya. Ia mulai menyelidiki lebih dalam. Bagaimana mungkin wanita yang secara hukum dinyatakan mati bisa mengajukan visa? Ia mencetak semua dokumen yang ia temukan di Turki, menyusunnya, dan mengirimkannya secara anonim ke Badan Imigrasi dan Komnas HAM. Tapi semua laporannya tidak direspons. Hingga suatu malam, Laras mendapat panggilan tak dikenal. Nomor Turki. Ia tak angkat. Tapi pesan suara yang tertinggal membuat darahnya kembali membeku. "Laras,
Terima kasih telah membawaku pulang. Kau pikir aku hanya tertarik padamu? Tidak. Aku tertarik pada mereka semua, yang seperti kamu, yang masih muda, dan tak tahu bahwa tubuh mereka bisa jadi jalan menuju keabadian. Pesan itu disusul kiriman gambar. Foto ibu dan adik Laras di pasar desa. Diambil diam-diam. Laras panik. Ia pulang ke kampung halaman di Jember. Tapi semuanya tampak normal. Terlalu normal. Bahkan tetangganya bilang, ibumu tadi pagi dijemput perempuan cantik naik mobil hitam. Katanya kerabat dari kota. Hatinya langsung mencelos. Ia mendapat petunjuk terakhir dari adiknya. Ada selebaran lowongan kerja baru yang tersebar di desa-desa, menawarkan pekerjaan di Pusat Kecantikan Internasional milik seorang wanita Turki. Perusahaan itu bernama Aleva Skin Institute. Alamat, Bandung, Indonesia. Dengan hanya membawa tas kecil dan rekaman dokumen lamanya, Laras naik kereta malam ke Bandung. Di perjalanannya, ia bertanya-tanya, kenapa Indonesia? Kenapa sekarang? Di Bandung, ia menyamar sebagai pelamar kerja. Saat masuk lobi klinik itu, ia melihat potret besar sang pemilik. Wanita cantik berambut gelap, bernama Dr. Aleva. Ia tak bisa salah. Itu Alef, tapi dengan wajah baru. Namun sebelum Laras sempat mundur, seorang resepsionis memanggilnya, tersenyum, dan berkata, "Selamat datang, Laras. Kami sudah menunggumu." Langkah Laras terasa berat saat ia melewati lorong marmer beraroma lavender di Aleva Skin Institute. Dari luar, tempat ini terlihat seperti klinik kecantikan mewah. Staf berpakaian putih, pelanggan perempuan muda lalu lalang dengan wajah tenang. Tapi Laras tahu, ini hanya kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di ruang konsultasi, ia disambut oleh seorang wanita muda berwajah sangat mirip Alef. Namun dengan garis rahang lebih halus, mata lebih muda, dan logat yang nyaris tak beraksen. "Halo, Laras. Aku Dr. Aleva. Senang akhirnya bisa bertemu lagi, dalam bentuk yang lebih sempurna." Laras menahan napas. Ia tahu, ini Alef, atau lebih tepatnya inkarnasi barunya. Ritual itu berhasil. Tapi bagaimana? Kau gagal membakar jiwaku, Laras, lanjut Aleva. Tapi berkat kekacauan yang kau sebabkan, aku bisa membebaskan diri dari batas tubuh lamaku. Sekarang, aku bisa memilih tubuh sesuai kehendak. Laras memberanikan diri bertanya, "Kamu sudah mengambil tubuh orang lain lagi?" Aleva tersenyum dingin. Ia menekan tombol kecil di bawah meja. Dinding di belakangnya bergeser, membuka pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah itu, Laras melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Deretan kapsul bening, masing-masing berisi perempuan muda dalam kondisi tidur. Ada yang tampak seperti mahasiswa, ada yang seperti ibu muda, bahkan ada gadis remaja. Setiap kapsul punya label. Kandidat wadah, nama, golongan darah, kecocokan jiwa, tinggi. Laras mendekat ke salah satu kapsul dan melihat wajah yang dikenalnya. Rina, salah satu TKI yang dulu fotonya tergantung di dinding lantai 3 rumah Alef di Istanbul. "Mereka tak mati," kata Aleva dengan tenang. "Mereka hanya tertidur. Jiwa mereka disingkirkan sementara. Tubuh mereka, milik aku sekarang. Aku bisa hidup 500 tahun lagi, Laras. Dan kau, tetaplah kunci utama." Laras menoleh tajam. "Kenapa aku?" Aleva mendekat, memegang wajah Laras. "Karena kamu satu-satunya yang bisa menolak ritual. Jiwa yang terlalu kuat. Itu berbahaya, tapi juga sempurna. Kalau aku bisa menyatu denganmu, aku tak perlu pindah tubuh lagi. Selamanya." Laras menepis tangan Aleva, dan dalam sekejap, sirine berbunyi. Alarm menyala. Kaca kapsul mulai terbuka satu persatu. Aleva berteriak, "Tangkap dia! Jangan biarkan dia keluar!" Laras berlari, menyusuri lorong gelap, menerobos laboratorium cloning mini, melewati tangki-tangki besar berisi cairan merah muda dan potongan tubuh manusia yang disusun seperti puzzle. Ia berhasil naik ke lantai atas, tapi staf klinik mulai mengepung. Saat semua tampak buntu, seseorang menarik Laras ke ruang ganti dan mengunci pintu. "Itu Gulsum. Kita belum selesai. Ini waktunya kamu hancurkan dia sepenuhnya." "Tapi bagaimana?"
Gulsum menyodorkan kalung segitiga yang dulu ia gunakan menghancurkan cermin ritual. Kalung ini bukan hanya pemutus ritual. Ia bisa menarik semua jiwa yang ditahan Aleph dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi harus dilakukan saat Aleph membuka inti kekuatannya, saat dia akan menyatu dengan tubuh baru. Laras menggenggam kalung itu erat. Kalau ini gagal, kita semua mati, kata Gulsum. Tapi kalau berhasil, Aleph akan menghilang untuk selamanya. Langit Bandung malam itu gelap. Bulan baru. Tanpa cahaya. Seolah semesta ikut menahan napas. Di lantai terdalam Alefaskin Institute, Aleph berdiri di tengah lingkaran ritual, mengenakan jubah hitam beraksen emas. Ia telah mempersiapkan tubuh baru, kapsul kaca dengan seorang gadis remaja berusia 17 tahun, tingkat kompatibilitas jiwa, 100%. Namun yang tak ia duga, Laras dan Gulsum telah menyusup ke dalam ruangan itu, bersenjata kalung pemutus jiwa. Laras berdiri di ujung tangga batu, berani, meski seluruh tubuhnya gemetar. Akhiri ini, Aleph, kau sudah cukup menyakiti banyak nyawa. Aleph menoleh perlahan. Matanya bersinar keperakan. Senyum di wajahnya seperti iblis yang menyamar sebagai dewi. Kau datang tepat waktu. Sekarang, aku akan menyatu denganmu. Tubuhmu bukan hanya kunci, tapi gerbang. Sekali ritual ini selesai, aku bisa hidup dimanapun, siapapun. Saat Aleph mulai membaca mantra terakhir, Gulsum melompat maju dan melemparkan kalung ke tengah lingkaran sihir. Cahaya putih meledak, membuat seluruh ruangan terguncang. Kapsul-kapsul kaca mulai bergetar. Jiwa-jiwa tertidur di dalamnya mulai menggeliat. Aleph berteriak marah. Kalian berdua akan mati di sini. Tiba-tiba, dari cermin hitam di belakang altar, bayangan para korban Aleph mulai bermunculan. Rina, Andini, Siti. Semua perempuan yang tubuhnya pernah dipakai, kini berdiri menatap sang penguasa. Kau mencuri hidup kami, bisik salah satu. Sekarang kami ambil kembali. Bayangan-bayangan itu masuk ke lingkaran ritual, dan dalam sekejap, tubuh Aleph tersedot ke tengah pusaran cahaya. Ia menjerit. Suaranya tak lagi seperti manusia, tapi seperti ribuan suara yang tercampur dalam satu tubuh. Laras memejamkan mata, mengarahkan kalung ke arah Aleph, dan berteriak, "Kembalilah ke tempatmu berasal." Seketika, ledakan cahaya putih menyelimuti ruangan. Saat Laras terbangun, ia berada di rerumputan belakang bangunan Alefa. Klinik itu kini hanyalah puing dan abu. Gulsum duduk di sampingnya, luka di lengan tapi masih hidup. Sudah selesai, kata Gulsum lirih. Apa dia benar-benar lenyap? Tanya Laras. Gulsum mengangguk. Aleph adalah hasil perjanjian lama, tapi setiap perjanjian bisa dibatalkan. Dan kamu adalah satu-satunya yang pernah melawan dan menang. Beberapa menit kemudian, sirine polisi terdengar. Namun tak ada bukti kejahatan di tempat itu. Semua tubuh, alat, dan catatan telah musnah bersama Aleph. Hanya Laras dan Gulsum yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Epilog. 2 bulan kemudian, Laras membuka LSM kecil bernama Suaraku Pulang, membantu mantan TKI dan korban eksploitasi luar negeri untuk pulang dan pulih. Ia tak pernah menceritakan kisah sebenarnya, karena siapa yang akan percaya? Namun setiap malam Jumat, Laras masih bermimpi tentang cermin, tentang kapsul, dan suara Aleph yang jauh, sayup, berbisik dari ujung dimensi. Aku tidak butuh tubuhmu lagi, Laras. Aku hanya butuh anak-anakmu nanti. Laras terbangun. Telinganya berdenging. Dan ia tahu, sesuatu belum benar-benar berakhir.